ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal 'allamul ghuyub. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita haturkan selalu dan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima sampai saat ini, masih terpilih menjadi orang yang beriman, yang insya Allah kita usahakan juga menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 100 tema anak-anak akhirat yang saya siapkan, saya sudah sampaikan 2, dan hari ini adalah tema yang ketiga, yaitu anak sebagai investasi dunia dan akhirat. Tema yang pertama, siapakah anak-anak akhirat? Tema yang kedua, anak sebagai amanah, titipan dan ujian dari Allah. Nah, sekarang anak sebagai investasi dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 28 sampai 27, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, wa antum ta'lamun, sedang kamu ketahui. Yang menarik ayat selanjutnya adalah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan anakmu adalah fitnah, cobaan, wa annallaha indahu ajrun 'adim, dan bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa anak adalah ujian dan amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa yang mampu menjaganya dengan baik dan mendidiknya dengan lurus di atas ketaatan, maka dialah orang yang berhasil. Makanya tadi ada perintah menjaga amanah dan larangan berkhianat, ya kok akhir ayatnya malah menyebutkan soal anak. Makanya anak itu amanah yang harus dijalankan, tidak boleh dikhianati. Makanya kalau ada seorang suami yang nggak mau kerja atau mengabaikan anak istrinya, nah itulah pengkhianat. Pengkhianat atas apa? Atas amanah yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu disebut sebagai fitnah, tapi ketika seorang yang beriman itu berhasil menjaganya, maka dia akan menjadi perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia, zina. Tapi di antara perhiasan dunia yang paling indah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawabu khairun amala. Maka yang terindah adalah yang terjaga untuk selalu solihah, dan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih baik untuk menjadi pengarep-arep. Artinya selain diusahakan menuju ke sana, juga didoakan agar menjadi seperti itu. Syekh Sa'di mengatakan anak bisa menjadi perhiasan dunia ketika diarahkan pada kebaikan. Tapi jika hanya dijadikan kebanggaan duniawi, maka itu tipuan atau fitnah dunia. Wah, anaknya ganteng, ngerwong ngelem, gitu kan. Tapi tidak pernah dikenalkan tentang Allah. Akhirnya, yowes, anda ketemu anak itu menjuai meteng, gitu kan. Biasanya kalau ganteng kan kasih nyeneng, gitu. Makanya beruntunglah jenengan yang rapatnya ganteng, gitu. Karena saya nyenengi, alhamdulillah. Saya gelem garwane gitu. Udah juga ganteng ini susah loh, Pak. Susah loh. Mesem sithik sing diasemi salah paham gitu kan. Orang mesem dikira nesu gitu. Makanya
pun dengan jadi wong rapate ganteng alhamdulillah disyukuri. Dan Nabi Yusuf niku lebu penjara niku mergo napa? Mergo elek apa mergo ganteng? Ganteng. Nek ora ganteng ya ora bakal tekan penjara. Makanya jadi wong ganteng wong ayu itu susah. Nah itu juga cobaan yang harus dijaga, jangan sampai kemudian malah berbuat maksiat dengan itu. Kemudian yang ketiga, mendoakan anak termasuk amal yang baik. Disebutkan bahasanya idama al-insan qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun aw ilmin tafabi aw waladin sholihin yad'ulah. 3 amalan yang akan menyebabkan orang yang mati itu masih mendapatkan aliran pahala. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Imam Nawawi punya penjelasan yang menarik, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua adalah bentuk tabungan dari orang tua yang mau mendoakannya. Pas gesang dengan boten dongake dadi cah soleh, terus pengennya makin jenengan situ, ya ini larine dadi anak soleh sing dongake jenengan. Lah pripun niku? Boten nyambung. Nah, ben nyambung pripun? Mumpung tesih gesang mangdongake dados anak soleh. Nah, mungkin jenengan situ dia mendoakan jenengan. Niku baru bener bukan sebab akibatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab mendidik anak itu berulang kepada orang tuanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Berarti kewajiban mendidik mereka ya kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah mereka, ajarilah mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa mendidik keluarga dalam agama adalah kewajiban orang tuanya. Lah orang tuanya secara ilmu tidak sanggup, dibayari dilebok ke pesantren, ya tidak apa-apa. Ning pas teng pesantren nggih dipilih, mboten dijangke. Aja-aja kok gelem karo kancane. Bahkan sebagian pesantren enggak banyak jumlahnya, tapi munculnya pesantren itu menyebabkan cita pesantren itu jelek. Sebagian pesantren, bagian kecil banget, niku enten ustadznya atau santrinya yang berbuat cabul, yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut. Itu mencoreng statik kiai ini pelaku homoseksual di pesantren. Dan itu bukan berarti pesantren jelek, bagus. Cuman gini loh, dengan harus selektif. Milih ini kudu hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam pun berdoa untuk keturunannya, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah aku orang yang selalu sholat. Jadi jenengan itu harus minta terus untuk bisa tegak sholat. Nah, demikian juga keturunanku. Ini menunjukkan bahwa nek ndonga niku nggih sekalian ndongake putrane ngoten. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allahumma inni as'alukal jannah wa min dzurriyyati. Ditambahi. Ya Allah, saya minta surga, ya anak turun saya juga. Allahumma adkhilnal jannah wa min dzurriyyati. Tambahi mawon ngoten. Allahumma atina fid dunya hasanah wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak kami. Ngoten. Rampung bahasa Arab basa Jawa. Doa ini mengandung pelajaran bahwa solehnya anak adalah harapan dari para nabi, yang menunjukkan nabi itu juga berinvestasi untuk akhiratnya, yaitu meninggalkan anak yang soleh. Nanti dalam doa yang lain beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal baladan aminan waj'alni wa banina an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman. Saat ini Mekah itu aman. Sementara ini kita melihat Mekah itu aman. Dengan paribasane ustaz-ustaz itu udah cerita ninggal ke mobil tesih cemantel kuncine, bahkan murup mobil niku insyaallah mboten enten sing nyolong. Kenapa? Nek nyolong tangane diketok.
Jadi selain sebagian mereka itu takut sama Allah, mereka yo takut sama hukum. Maneman kelangan tangan tidak bisa kembali, nek koyo cecak so metu meneh, menungso tidak bisa. Nah di Indonesia wis rawat di karo Gusti Allah, rawat di karo hukum. Hukumnya rawat denyo. Korupsi sekian triliun tenggelone sekian tahun. Nah coba hukum mati dibedil gitu kan. Nek boten ajri kali Gusti Allah nggih paling merawat di karo hukum. Makanya karena tidak takut sama hukumnya, akhirnya yang korupsi itu meningkat terus. Jumlah orangnya dan jumlah yang dikorupsi. Bahkan sampai level paling rendah. Dulu itu mau wilayah wong dhuwur, menteri, bupati, wali kota, gubernur, kabeh kena Pak. Sampai level lurah gitu kan. Mungkin ngertos mungkin lurah ya RW nomor RT mungkin ngertos lah. Tos dengan Pak RW Pak RT. Makanya ini nggih pelajaran Pak. Dados pejabat level apapun nek dijak aneh-aneh pun kersa. Napa meneh nek pun ngertos hukumi genah haram ampun estu. Haram niku nggih nek dilakukan secara berjamaah yo tetep haram. Mendem niku nek dilakoni wong siji haram, kok sekampung mendem yo haram kabeh gitu kan. Mboten terus iki sekampung mendem kok ora apa-apa to. Mboten tetep dosa. Makane nek namine korupsi niku wis ra kena, niku mbok sing nglakoni cinten mawon mbok enten kiai korupsi tetep ra kena. Makane niki mantan menteri agama niki kok aja ucul wis nyemplung juga ngandang. Nah, musibah menteri agama ini kena, menteri pendidikan ini kena. Padahal pepatah kita mengatakan apa? Guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Guru ini pun apa tahu ya? Menteri agama kali menteri pendidikan toh. Kok anti korupsi ya? Ini sore wis karuan. Makanya di kita itu nek wis rawat di Gusti Allah paling ora jane hukumi nurut to. Kenceng itu jane lho ya. Itu bisa ngering. Tapi nggih hukumi enggak keras, enggak ketat, enggak berat. Orangnya yang enggak takut sama Tuhan, enggak takut sama Allah ya wis. Terjadilah apa yang jenengan lihat hari ini. Wonten niku orang-orang beriman sing tadi istiqomah ndelok wonten niku tembatin. Aku yo gelem jane penjara 3 tahun dikei 5 miliar kuwi gelem banget jane. Pengen enggak boleh Pak. Hal jelek itu jangan pernah jenengan kepengin. Nek kepengin niku sing baik, oh si fulan mulai kaji didik halal, minangka ning macul nandur ning sawah dicelengi, wah aku yo pengen ngono. Kok batin dengan ngoten niku jane kelampahan jenengan pun ditulis haji fulan ngoten. Tapi nek batin elek-elek, waduh wis ra kumanan malah entuk dosa gitu. Ngoten niku, piye-piye ngoten niku mengerikane napa sok-sok niku ajeng maling duit teguran niku golek ustaz sik teko hukumnya apa. Saya ngambil duit negara nanti tak buat bikin pesantren. Nah, ustaz sing kedonyan ki jawane yo tergantung aku mukane ora. Wes musibah ngoten. Jadi itu luar biasa cobaan pendakwaan ini. Jawab bener ora dikei, jawab salah malah dikei. Lha kok yang jaluk Mas boten Pak mboten ansal ya dosa. Kemudian nanti ada lagi doa yang lain, doa orang-orang yang bertakwa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia 40. Nah ini dengan usia 50 60 maos niki ya ansal. Robbi auzi'ni, ya Allah berikan aku ilham untuk apa? An askura nikmataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang sudah jenengan berikan kepadaku. Wa an akmala sholihan tardohu, dan ilhami saya untuk selalu beramal sholih. Wa aslih li fi duriyati, dan manglurus ke manjejeke lamai putra putri kula. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku bertobat kepada engkau dan aku menyatakan diri sebagai orang-orang yang berserah diri atau orang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa ini mengandung permohonan untuk perbaikan diri dan juga keturunan. Kita minta diperbaiki anak saya juga, kita minta disolehkan anak saya juga, kita minta dibantu untuk menegakkan sholat anak saya juga. Mungkin terus pokoknya kados niku lho,
jenengan nek angsal berkat ngeten iki kadang kan mboten jenengan dahar ditekoki. Ora dipangan to Bu, Pak, tak keke anakku. Amal roti secuil jenengan boleh dikeke putrane napa putune kelingan gitu. Maka nggih yang jenengan harus lakukan adalah mengingat-ingat ya, kalau kemudian mengke putra jenengan boten selamat, mengke dalane beda bisa mlebu neraka. Nah, kan jenengan mesti boten kersa pengene bareng-bareng digawa dijak mlebu swarga. Nah, salah satu cara nih mangdungake. Ngoten. Samangke wonten melih donga ingkang sanes Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Niku doanya Nabi Zakaria. Mungkin wonten meneh doa yang diajarkan Nabi yang biasa diucapkan ketika akikoan. Uidu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min ainin lamah. Aku minta perlindungan kepada Allah untuk kalian, wahai anak yang diakikoi niku, dengan menyebut nama-nama Allah dan kalimat Allah yang sempurna, dari setan dan binatang yang berbisa, dan dari semua pandangan mata yang jahat. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama, kalau didoakan ngoten niku anake bakal dijauhi setan. Nek dijauhi setan kan nggih bener, nek dicedhaki setan malah niku sing klentu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengusahakan anak itu menjadi anak yang sholih? Nggih, disebutkan pada Quran surat Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala mereka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesolihan putra putri panjenengan itu nanti yang kemudian akan menjadikan sebab bisa berkumpulnya di surga. Sehingga pentingnya mengusahakan dan mendoakan. Jadi jangan sampai kemudian kita cuek, nggak boleh. Dan doa orang tua itu sangat penting, sampai Nabi SAW mengatakan salah suta awadin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan dan gak ada keraguan tentang terkabulnya doa itu. Yang pertama dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terdolimi, wa dakwatul musafir, dan doanya orang yang safar, wa dakwatul walid ala waladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Sehingga kok enten wong tua yang terdolimi akhirnya malah ditundung lunga karo anake, berarti safar. Niku dalam kondisi ngoten niku ampun kewetu kalimat yang jelek. Karena nanti dalam riwayat yang lain doa jelek maupun baik dari orang tua kepada anaknya akan tetap dikabulkan oleh Allah. Kan mau wong sing didolimi orang safar sama orang tua gitu. Nah, kadang enten anak memang kurang ajar. Cilik ya atau diajari ngaji, gede ra salat gitu kan. Nah, wong tuane salah sithik gitu kan, dipolong. Kita peninggalin to TV to, buat diajar nek-nek gitu. Pun dari sebagian pun sebagian dari. Nah, dalam kondisi seperti itu, niki nggih mung saran, mang sabar, ampun nuruti emosi, ampun nuruti setan. Nah, mungkin ditundung kali putrane lunga, berarti kan safar. Bar diunek-unekke anake itu berarti kan terdolimi. Ampun kewetu sing elek-elek, tetep ditokke sing apik. Muga-muga Gusti Allah ngluruske kowe, dadekke kowe cah saleh, nampa tobatmu, terus kowe iso husnul khotimah, ngoten. Nah, harapannya itu nanti langsung dikabulkan Allah sehingga dia akan berubah. Dalam kondisi yang berubah dia akan mencari orang tuanya, ngoten. Tapi nek didongake langsung elek kabul, tak dongake sambil bledek, tenang sambil bledek. Ndak sempet tobat.
golek ten akhirat ora temu lho wong nyemplung neraka ora tau sholat to. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Anak yang baik, anak yang sholih akan memberikan syafaat. Terus saya sudah menemukan enten bapak ini tuh tukang mendem mati pas main. Jadi kan selek banget. Islam tapi ning anak yang ngoten. Ning sakniki kula nek ketemu bocah niku sakniki gawe niku pamit koko mulih ke masjid. Berarti anak itu tobat. Makanya tadi saya bilang ketika dengan hari ini belum bisa meluruskan putra jenengan, jangan menyerah, tetap didongake, barangkali mengke sepeninggal jenengan dia berubah. Lah nek wis berubah kelingan pak mboke dulu mungkin amalnya kurang, ya tetap bakalan dongake. Sehingga Nabi SAW mengatakan yurfa'u lirrajuli darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadza fayuqala bi istighfari waladikalaka. Seorang hamba itu dinaikkan derajatnya di surga lebih tinggi. Lalu dia bertanya, lah kok saged ngeten iki pripun? Gusti Allah, kata Allah, ini karena anakmu istighfar. Makanya tadi saya menyarankan dengan kegelan kalih putrane nggih, dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak zikir wirid. Jangan sampai kewetu kata-kata yang jelek. Engko nek dadi jelek tenan nggih tetep sing gelose dhewe ya pak mboke. Anak yang bilang itu dasar anak setan sing ngake dhewe dilok anak setan. Engko nek dadi setan tenan pripun? Apa iso Mas menungso dadi setan? Quran surat An-Nas apa? Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dari setan sing bentuke setan dan dari setan sing bentuke menungso. Nah, akhirnya nanti muncullah manusia-manusia yang berhati iblis. Jadi nanti dalam hadis tentang akhir zaman Nabi itu sudah mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati iblis. Kamu mengutuknya, dia pun mengutuk kamu. Mari bahasane kowe anyel karo dhek-dhek ya anyel karo kowe. Wonten mboten? Wonten mboten? Mboh. Ya jenengan nek batin lurae piye ngoten niku lho. Ora ngene, nyeteok ngene. Kowe artine ya ngono, warga ngono. Ya ngoten niku lho. Hari ini kan berkata fenomena-fenomena ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya sinkron. Pelajaran ini itu sinkron dengan apa yang kita lihat hari ini ngoten. Banyaknya pejabat yang rusak, banyaknya aparat yang kemudian tertangkap karena melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Itu sebenarnya kalau ditarik mundur itu ya pendidikan di rumahnya itu yang gagal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat sama Allah pun atau tahu atau kenal dengan Allah pun, paribasanya masuk pesantren pun itu ya enggak jaminan orangnya jadi baik. Ya tetap perlu yang namanya perangkat hukum itu tetap perlu. Jadi mengupgrade level hukuman itu perlu. Tidak bisa kemudian dengan hukuman yang ada sekarang kita berharap Indonesia tambah baik. Susah. Nah, saat ini gampangane wong enek wong mangkat ning masjid salat nyate mau ngarep njupuk sendal niku nggih enten gitu. Nyate mek njupuk motor niku nggih enten. Tumben kowe mangkat masjid bro. Njupuk pit kae lho, untuk modal main kok bengi. Enten ya ngoten niku. Makanya rokok kok kurang nek. Enten. Mulai kerep lali. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga nggih mendidik anak itu menjadi ladang amal. Dan jenengan ampun penggalih nek ngamali yo sedekah, infak, zakat, salat, poso, haji, umroh mboten. Luruske anak itu nggih amal. Ibnu Qayyim mengatakan fa innal walad min kasbi abawai. Anak itu hasil usaha bapak ibunya. Wa inna amalahu yadkhulu fi kasbiha. Nah, amal yang dikerjakan si anak ini itu akan menjadi catatan pahala buat orang tuanya. Makanya jangan sampai jenengan ngajari yang jelek-jelek dan jangan sampai jenengan membiarkan anak jenengan ketika berbuat jelek ora dieleke. Mungkin saya pernah cerita tentang niki to, Mbah kula niku pamer niku anakku
anakku siji kita kayak sawah siji omah siji sawah siji omah siji. Nggih Mbah, saya buktinya anak-anaknya tidak ada yang bisa kayak gitu, tidak ada. Nah, terus saya bilang sama beliau, ini ngeten kirane Mbah, apa nih pendidikan agama. Tapi maksudnya sini kok mboten sholat, ini kok mboten sholat. Nah, terus beliau gede tua, ya mantu lagi. Terus mungkin nek ningali jenengan mungkin mangkandani jolali sholat, jomo ya dunya. Ngono yo iki. Insyaallah niku pun dicatat usaha jenengan untuk memperbaiki di hari tua. Niku mungkin sekitar 1 atau setengah tahun sebelum meninggal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Terus sampai tua pun ketika jenengan melihat anak itu berbuat salah, jangan ragu untuk nasihati. Selama jenengan belum pensiun dari bapak ini, enek atau pensiun dari bapak, enek masih harus mati, genah niku. Selama jenengan dereng pensiun dari ibu, cek jenenge anak salah niku ampun dibelo. Kulo sedih kulo zaman sekolah dulu, niku guru mucale kapur bahkan penghapus gedene sementen biasa. Bapak kulo nek diceritani malah kulo sing seneni ya, sakniki ora. Guru lagi nyeneni nganggo omongane sesuk pake teko ngejak koncone sing dados ormas atau preman nopo-nopo, sosok ngejak polisi barang. Terus wonten niku pengen dadi anak sing kokoh siap menghadapi terpaan zaman, ora mungkin gitu. Makanya saat ini muncul generasi stroberi itu nek disawang api nyenengke nek dicekel gak hati-hati melenyok niku nggih ngoten niku. Wong tuane terlalu mbelok, bahkan salah pun dibelok. Peh duwe kados sing napa Ronaldo kebuki pacare nganti mati, bapake mbelok. Apa kok bayar wae hakime 5 miliar ben bebas. Ngoten niku hakime kok yo iso-isone duwe utak ra dhuwur. Artinya kata lho, jelas-jelas seseorang yang menyebabkan matinya orang loh. Ini kan berarti sudah ada perbuatan yang tidak benar. Kok iso bebas? Kan aneh. Umpama ini kok dituntut atau divonis 10 tahun kan orang masih mikir oh iya mungkin alat buktinya kurang, mungkin saksinya kurang, malah dibebas ini kan benar-benar hakim yang luar biasa. Makanya hari ini orang itu nopo boten kurang-kurang soal duit jan, sing kurang itu soal iman. Wong hakim pas jalan Pak Prabowo niku gajine dindake. Kula krungu terus nganti 1 juta. 1 sih piro Mas? Mboten ngertos kula ya, kula ora dikeki gitu. Dadi ora melu ngitung gitu. Dan niku nek 1 juta niku nggih mangaten niki lak wis iso ngasih tahun muncul. Malah 10 tahun Mas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Seorang muslim harus kemudian tadi itu memperbaiki keimanannya. Ya apalagi yang muda-muda ini. Mulai dari wong sukses, dari wong hebat ya, jangan pernah gagas dunia di depan mata itu jangan. Dunia itu akan datang dalam kondisi hina kepada kita ketika kita itu menghadirkan keimanan dan ketakwaan. Tapi nek iman takwa itu disingkirkan, orang itu akan mengikuti dunia dengan penuh kehinaan. Ngemis-ngemis golek dunia, menjilat sana, menjilat sini, tipu sana, tipu sini, tidak apa-apa menurut dia. Tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan tarbiyatul aulad ibadatun, mendidik anak itu ibadah, wahiyya min aujabil wajibat alal abawai, dan itu kewajiban yang paling wajib buat orang tua. Tentu selain dengan harus mencarikan nafkah dan seterusnya, dengan harus mendidiknya dengan baik. Itu amanah, jangan sampai disia-siakan. Dan itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu akan punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki kepala keluarga itu pemimpin di rumahnya dan nanti akan ditanya keadaan rumahnya seperti apa. Dan pertanyaannya bukan soal rumahmu lantai piro, keramik apa orang, boten. Bahkan nanti dalam kitab Adabul Mufrad, pengeluaran dana yang tidak bernilai pahala salah satunya adalah gede-gede ke omah.
Jadi omah niku misal griya niku setunggal lantai pun cekap ditingkat dadi loro, mboten enten pahalane. Wis dicat putih terus dicat meneh dadi abang, mboten enten pahalane. Keramik pun dipasang diganti marmer, mboten enten pahalane. Nek masjid tesih enten, nek omah mboten. Makanya ketika dikatakan mas'ulun fi ahlihi, bertanggung jawab pada keluarganya, itu bukan rumahnya ada sudah, penting rakudanan, rakepanasan, tapi yang ditanya di dalamnya nanti, anaknya sudah makan belum? Sudah makan itu berarti kan secara fisik, secara dohir, secara batin sudah dikasih makanan batin belum? Maksudnya apa? Sudah dikenalkan agama belum? Akidahnya sudah lurus belum? Paribasane nek ten iki enten pengawasan cah nem-nem, kok anaknya malah dolan malam mingguan. Tekokin mungkin. Berarti nek anake akeh pertanyaane tambah akeh. Nggih. Semanten ugi nek jenengan gadah putra kathah saleh kabeh, salihah kabeh, niku dalan jenengan menika niku langkung mayar, mudah, enteng, cepet, penak. Karena semua mendukung dalam kebaikan. Makanya jangan sampai nih kita kemudian meninggalkan PR yang menyusahkan kita nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua itulah mereka yang bisa, orang tua bisa diselamatkan karena anak. Jadi anak itu bisa membuat kita selamat nanti di akhirat. Ketika kapan? Ketika berhasil menjadikan dia orang yang baik, orang yang soleh. Sebaliknya kok nggak jadi cak soleh, ya malah menyusahkan kita. Akhirnya nanti ada cak nom-nom yang tadi nikah laki-laki dan perempuan sepakat, wis awake dhewe nikah, ora usah duwe anak, niku nggih kleru. Sematan ugi ketika Allah mengatakan wailul lil musallin, celaka orang salat, kudune niku kita sebagai orang salat introspeksi, wong salat sing piye sing cilaka, kudune niku boten kayak sebagian orang nek salat cilaka mending ora salat, yo tambah cilaka. Nanti ada seorang bapak niku ngobrol sama saya di salah satu masjid di Solo niku. Cerita kali nangis-nangis. Mas, anakku telu, wedok loro, lanang siji. Iki ora soal rom ketemu jodoh, ora ketemu jodoh. Jodoh kayak sing moro, ning bocah telu-telune sepakat pegah nikah. Niku nggih musibah meleh, Pak. Padahal bapak ini ketua takman, termasuk pengurus takmir di masjid ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, anak niku kompleks masalahnya. Nah, tinggal jenengan nanti bisa metani dari sisi mana-mana yang paling bisa diselesaikan secepatnya. Dan kalau memang sementara ini belum ada masalah, maka sebelum masalah itu muncul, antarkan putra-putri jenengan itu ke majelis ilmu agar dia nanti ngerti nek duwe masalah iki solusine iki, nek duwe masalah iki solusine iki gitu. Biar punya pandangan lebih gitu loh. Jadi tidak kemudian pikirannya mau seneng dolan terus ngenteknya ditepake romboke. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Maryam ayat 86-85, yauma nasul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka yang Maha Pengasih sebagai bentuk kehormatan. Wa nasubul mujrimuna ila jahannama wirda. Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan dosa ke neraka dalam keadaan haus. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, anak yang soleh termasuk kelompok muttaqun yang kelak bisa membawa orang tuanya menjadi orang terhormat. Maka didudukkan orang tuanya di tempat yang terhormat. Bahkan seorang anak dikatakan dia akan mencari orang tuanya dan dia nggak akan melepaskan orang tuanya sampai bisa masuk surga barengan. Sehingga seorang yang beriman akan paham bahwasanya anak itu adalah investasi yang berharga melebihi apapun, sehingga harus dijaga. Jangan nek mobil dilapi nanti detak banget lecet sikit digoleke tukang dempul kan. Terus kasih tanggane, wah kok ono men mbah ning Jogomo iki mobil klasik investasi. Atus motor PSA nih kok. Itu saat ini regane di atas 50 juta. Ini sing ngertos biasa kan sesepuh-sepuhan.
cah cilik-cilik ini ramah dengan saya. Di atas 50 juta, ada yang 79, ada yang 80 juta. Padahal motornya yang motor ini kok. Itu nek rusak ya boleh. Spare partnya bingung gitu. Ada tekan Inggris gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang dunia mawon yang kita nanti akan mati kita tinggalkan, kita bisa jaga sedemikian rupa. Mungkin akan piyayi seneng akeh ngene iki ben esuk niku gowo ning ngarep teras karo ngopi ngetek dilapis siji-siji. Engko nek napa mbane rada reget digoleke banyu jeruk diceluk terus dilapi meneh didamoni ngono iki. Dan sebenarnya dengan ampil itu dialami ambune kok ora enak apa-apa sing duwe. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, urusan dunya mawon dijaga ngoten niku putra niku nggih kudu dilus sing tenan ben kinclong atine, kinclong akhlake, kinclong otake, pinter kabeh gitu kan. Syukur-syukur pun kinclong kabeh delalah jenengan nggih saged bandani wong niku nggih tambah sayang nggih. Sanane saleh, pinter, manut, nurut, ora kakean pola, lulus, bingung golek gawean. Wis rasa golek gawean le. Iki enek di 3 miliar wis buka minggu Maret ngono. Wis nyenengke. Nyenengke nek dadi wong tuwa sip dadi anak wis gembira riya hidup. Dan tidak ada kegembiraan yang lebih itu semua, Pak. Saya setuju. Tapi nek mau kayak duit tapi tidak diarahkan duit nopo. Alam buat 3 bulan itu tetap entek gitu 2 miliar. Malah kayak tonggo 2 dino entek Mas nggih. Nah niku Gubernur Papua niku sinten niku sing mati ya. Kalian. Entek 500 miliar Pak dienggo main judi. 500 miliar padahal wargane katokane ora. Artinya kadang itu kita itu gini loh, terjebak pada kata-kata kaitkan budaya. Yo bener budaya nek gelem nganggo dengan catatan ning omahe nek duit nek panganan. Lah ora kuat tuh. No baju ndak kuat beli. Apa kok gubernur melakukan korupsi seperti itu? Bahkan nanti ada yang terakhir saya dengar itu ada orang yang korupsi dana operasional Papua itu tuku pesawat pribadi. Padahal masyarakat ini boleh iwak, boleh telo, boleh pohon dijualke tentara, dijualke undung siji. Ngoten niku terus piye mosok ngomong kayak budaya, kayak adat, ngoten mulai dikatok ya belum katokan kok. Nek duwe gombal ya belum dibuka. Gandeng ra duwe akhirnya pilih kangge niku asli. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah masyarakat nggih. Kemudian yang ke-15 nggih, investasi akhirat melalui pendidikan agama. Tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya seseorang itu harus dijadikan sholih dan wasilahnya adalah agama. Dan anak-anak itu akan mengikuti jejak orang tuanya karena mereka itu hakikatnya itu putih bersih kayak kertas kayak tisu nih loh. Begitu dengan gelap batuk sing reget udah direget. Maka jangan sampai kotoran dengan niku dalam posisi yang tadinya bersih itu jadi reget kita tahu dan kita diam aja. Harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai mereka rusak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengingatkan tadi di depan saya sudah sampaikan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahasanya anakmu dan hartamu itu cobaan. Wa annallaha indahu ajrun adim, dan di sisi Allah ada pahala besar. Maka pahala besar menurut Ibnu Katsir adalah ketika orang tuanya mampu selamat dari fitnah itu dengan cara mengajak anak di atas jalan kebaikan. Dan kalau misal akhirnya untuk ngajak baik kudu nyelentik ndak apa-apa. Jangan kemudian dengan ngrungokke omongane orang-orang, anak iki aja dikatakan tidak, memang wae jarke wae, aja diselentik, aja dijewer, aja diciwel mboten. Nek memang dia salah dengan selentik ndak apa-apa. Nek memang dia salah dengan jiwit sithik ndak apa-apa. Tapi ghairul mubarrik, jangan sampai membuat dia cacat, luka permanen nanti napa orengan nanti bosok niku mboten angsal. Nabi mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum abna'a sampai isinin, perintahkan ajarkan anakmu untuk sholat di umur 7 watribuhum 'alaiha wa hum abna'i asra. Dan pukullah kalau mereka enggak mau sholat pada umur 10 tahun.
pitu kan ngajari kan ngengken, 8 yo diajari sing ngengken, 9 diajari ngengken. Nah begitu 10 kok ora gelem, boleh dipukul, boleh diselentik, boleh dijewer. Dengan Bu nek kepanggih ibu kula mangkang dengan niwel Mas Gilang itu kuping pinten lali dicacai soalnya wis akeh banget. Artinya niwel bocah iki mboten menapa. Nek memang ada kebaikan di balik itu. Salat terang nek salat tak ciwel lho. Enggak apa-apa. Salat terang nek salat tak ajar lho nanti lempoh hari itu berangsa. Nggih, bedakan ya mana yang boleh mana yang enggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara semua itu maka pendidikan yang terbaik adalah mencontoh. Ibnu Qayyim mengatakan at-tiflu idza nasa'a ala sayyin kabiru alaih. Seorang anak jika tumbuh di atas suatu hal maka ia akan besar di atasnya. Kok dia hidup bersama seorang mabuk, lalu si tukang mabuk itu bapaknya. Yo nanti tetap jadi tukang mabuk anak itu, susah untuk merubahnya. Makanya nggak salah ketika ada seorang wanita yang mendapati suaminya suka mabuk, kemudian dia minta cerai, anaknya dibawa, itu bener benar. Karena nantinya anaknya nggak dibawa, ya koyo bapak aneh. Buat ditungak piye ya tetap susah, karena lingkungannya nggak dikontrol. Makanya ketika kita bisa mengontrol lingkungannya, maka itu harus dilakukan. Yang paling aman ya ampun boleh mantu tukang mabuk, ampun boleh mantu tukang main, ampun boleh mantu tukang tolong jupo, pokoknya sing say-say. Dan yang terbaik itu didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Jadi nek boleh mantu ning kantor dititeni ning masjid nek Joko sing ndi nek perawan sing ndi sing iso tak pek mantu kan ngoten mawon. Soal rupa, soal bondo niku mang dekek teng urutan 39 mawon. Urutan pertama iman. Imannya ada di mana? Di masjid. Kan enek wong iman tapi ra di masjid ya, nah di masjid. Nah, di situ kemudian dengan lihat dari bocah sekian banyak itu mana sing kuliah. Oh, ternyata sing kuliah harus dibojo ya. Yang belum ya enggak apa-apa, iki cah soleh enggak apa-apa. Dan nanti sambil nikah kuliah ya enggak apa-apa, santai mawon ini. Nggih, mulai anak 6 yo kuliah enggak apa-apa. Terus jangan juga dijadikan itu sebagai parameter kudu ini nek ini aku mau nggih jelek. Yang penting iman dulu, sholat, di masjid atau senang di masjid itu dah sip. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala seorang tua yang kemudian sudah meninggal maka akan terus-terusan mengalir ketika anaknya dijadikan anak yang baik. Kesimpulannya, satu, anak adalah amanah dan ujian, maka orang tua harus sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Yang kedua, pendidikan anak adalah tanggung jawab dari orang tuanya, dan orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang ketiga, anak soleh adalah investasi dunia dan di akhirat. Maka perlu kita doakan, kita pastikan amalnya lurus, kita pastikan akhlaknya baik, dan ketika itu kita lakukan maka akan menjadi pahala jariah buat kita. Terakhir, orang tua harus menanamkan akidah yang lurus di atas tauhid yang benar, akhlak yang baik dan ibadah yang sesuai dengan sunnah, dengan pendekatan keteladanan itu yang terbaik, dikirim ke tempat pendidikan yang baik, dan jangan lupa didoakan. Wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan sambung lagi pada tema yang keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.